Pemirsa, DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna istimewa HUT ke-87 Kota Metro. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Metro, Tondi Nasution, dihadiri 22 anggota Dewan dengan mengenakan busana bertema adat Lampung. Momen peringatan Hari Jadi Kota Metro menjadi agenda rutin tahunan yang digelar setiap tanggal 9 Juli. Tahun ini, HUT Kota Metro mengusung tema Metro Maju dan Cemerlang. Letak bedeng-bedeng tersebut kalau sekarang ini adalah di samping kantor PLN dan pada halaman sebelah barat Masjid Taqwa. Kemudian pada hari Selasa 7 April 1936, kepada para kolonis dibagikan tanah pekarangan yang sebelumnya memang sudah diatur. Setelah itu mulailah para kolonis tersebut menebang pohon-pohon besar pada areal yang diterimanya. Untuk selanjutnya secara bertahap mereka mulai membangun tempat tinggalnya masing-masing dengan berdindingkan kayu atau papan dan beratapkan rumbia atau alang-alang. Pada waktu kedatangan kolonis tersebut, pada saat itu telah ada atau berdiri 3 buah bangunan baru, yaitu poliklinik yang letaknya di luar kantor pos dan giro metro saat ini, 2 bivak atau pos polisi yang letaknya di lokasi kantor wali kota metro sekarang, 3 rumah yang sangat baik saat itu yang kemudian menjadi rumah dinas asisten Wedana Metro. Setelah kedatangan kolonis pertama ini, perkembangan daerah bukaan baru ini berkembang demikian pesat. Daerah menjadi semakin terbuka dan penduduk kolonis pun semakin bertambah. Kegiatan perekonomian mulai tumbuh dan berkembang. Demikian pula hubungan secara berangsur-angsur mulai terbuka, khususnya ke arah Sukadana dan Teginaneng. Itu Dastro Gondo Wardoyo yang kemudian akhirnya menjadi kepala desa Metro yang pertama. Daerah itu, dan karena perkembangan penduduknya sangat besar, maka Metro dijadikan tempat kedudukan asisten Metro. Sebagai asisten Wedana atau camat yang pertama adalah Raden Mas Sudarto. Karena didasarkan pada pertimbangan letak daerah ini berada di tengah-tengah antara Adipuro atau Triburjo. Mengenai nama Metro, kawan-kawan, ada pula yang mengatakan Metro berasal dari Metro kegiatan karena memang letaknya berada di tengah-tengah. Pembagian A dan Metro adalah faket. Kolonis yang lain mengatakan di tengah, yaitu tempat terletak di tengah-tengah antara Rancang Purwo Pekalongan dan Adipuro Triburjo. Dari pengertian-pengertian di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tengah, pusat, sentral, metro antara Rancang Purwo. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1938 di Metro mulai didirikan rumah sakit yang kesemuanya adalah milik Rhodes Katolik Misa Kota. Kota kolonisasi ini masing-masing dan bahkan salah satu sumber logistik tentara Jepang. Pemerintah kolonial Belanda mempersiapkan jaringan saluran irigasi untuk perkotaan, lapangan. Dengan kata lain, pemerintah kolonial Belanda telah menggariskan land use planning daerah. Sekarang adalah Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Jenderal Aha Nasution ke Kota Gajah yang sekarang Jalan Imam Bonjol serta ke arah tenggara menuju Batanghari. Sesuai dislokasi pemukiman berdasarkan penataan, maka kemudian ditetapkan 12 April 1999, yaitu dengan diresmikannya Kota Madiaza Departemen Dalam Negeri Jakarta bersama-sama dengan Kabupaten Waikana. Bersama dengan peresmian tersebut sekaligus dilantik Dr. Andes Moses Herman sebagai pejabat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Raya dan Kecamatan Bantul membawahi 12
Dengan pemekaran tersebut, maka diadakan penataan kembali administrasi pemerintahan Kota Metro menjadi 5 kecamatan dan 22 kelurahan, yaitu 1 kecamatan Metro Pusat terdiri dari 5 kelurahan, 2 kecamatan Metro Utara terdiri dari 4 kelurahan, 3 kecamatan Metro Barat terdiri dari 4 kelurahan, 4 kecamatan Metro Timur terdiri dari 5 kelurahan, 5 kecamatan Metro Selatan terdiri dari 4 kelurahan. Sesuai dengan ketentuan, setiap daerah otonom mempunyai lambang daerah masing-masing. Maka dengan Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 1999 telah ditetapkan lambang daerah Kota Metro dengan seloka yang berbunyi Bumi Saiwawai, yang artinya bumi yang indah atau asri. Perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2002 bahwa tanggal 9 Juni 1937, yaitu pada saat penetapan Metro sebagai pusat pemerintahan Onder Distrik Keasistenan Wedana, ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Metro. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Tondi Nasution melihat Kota Metro potensial untuk terus berkembang. Semua ini membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat. Komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang dinamis menjadi solusi penyelesaian sejumlah persoalan yang mewarnai perjalanan Kota Metro memasuki usia lebih 8 dekade. Semua ini memajukan Kota Metro tak lepas dari peran eksekutif, legislatif, dan seluruh lapisan masyarakat. Usia Kota Metro yang semakin bertambah menjadi bahan evaluasi menciptakan peluang kemajuan daerah. Seluruh pihak diminta tidak berpuas diri dan bersama-sama menyiapkan skema yang akan dilakukan di masa mendatang. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun 2003 masuk di gedung ini dan setelah 21 tahun ke Makassar memberi kondro. Pak Melawan dan Wakil Wali Kota Metro, Bapak Ketua dan berbahagia, Bapak Ibu unsur por, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda yang membawahi 5 kelurahan atau desa, yaitu Kelurahan Mulyajati, Desa Tejosari, Pusat Pemerintahan di Mulyajati. Para pejabat wali kota administratif Metro sejak berdirinya secara berturut-turut sebagai berikut: 1. Dr. Andes Mulyadi, 2. Haji Kardinal B.A. Yusuf S.H. Era baru menjadi 1970-1971 ketika panitia pemekaran Dati 2 Provinsi 10 Dati 2, yaitu 2 Kota Madia dan 8 Kabupaten. Harapan yang diinginkan April 1999, yaitu dengan diresmikannya Kota Madia Departemen Dalam Negeri Jakarta bersama-sama dengan Kabupaten Waikana. Bersama dengan peresmian tersebut sekaligus dilantik Dr. Andes Moses Herman sebagai pejabat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999. tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Metro yang 7 tahun 2024. Sungguh disebut tokoh barangkali karena usianya saja. Usia saya sekarang 77. Saya menyadari bahwa kondisi saya tentu belum mampu mewakili seluruh aspirasi
dari dengan penduduk yang heterogen, multikultural, bahkan Indonesia mini, namun tidak pernah muncul konflik sosial. Kalau di lain-lain ada sekolah yang tawuran, Kota Metro sejak saya tahun itu, dan ini merupakan kebanggaan kita. Tidak pernah ada konflik sosial, rasial, konflik suku, konflik golongan, dan ini kami warga masyarakat Kota Metro juga mengapresiasi atas kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Metro, yakni Bapak Dr. Haji Wahdi Syirajuddin, SPOG, MH, dan Bapak Dr. Andes Haji Komaruzaman, MA. Berkat kerjasamanya yang baik dengan jajaran legislatif, yudikatif, dan segenap komponen masyarakat, maka sangat layak bahwa berbagai prestasi telah berhasil diraih oleh Kota Metro. Baik itu prestasi di bidang pemerintahan, di bidang pelayanan publik, di sektor pendidikan, di bidang kesehatan, dan seakan-akan prestasi-prestasi itu telah melekat menjadi tradisi Kota Metro. Seperti pada tahun 2023 yang lalu, Kota Metro meraih penghargaan Swasti Sabah Kabupaten Kota Sehat, juara 1 pada lomba kelurahan tingkat nasional, juara regional 1 wilayah Sumatera, dan baru-baru ini Metro meraih penghargaan dengan predikat kota terbaik ketiga pembangunan daerah tingkat nasional. Masih banyak berbagai keberhasilan lainnya yang sudah kita rasakan dan kita amati bersama. Peraturan Daerah Kota Metro nomor 11 tahun 2002 tentang hari jadi Kota Metro. Di awal tadi kita sudah sama-sama mendengarkan sejarah terbentuknya Kota Metro hingga saat ini. Tentu saja sejarah ini selalu mengalami perkembangan, dan tadi saya juga belum membaca, belum mendengarkan wali kota yang pertama sampai saat ini, mestinya juga masuk di dalam sejarah nantinya. Ketua DPRD yang dulu dan sekarang juga belum masuk di dalam sejarah. Sejarah pembangunan Kota Metro mulai zaman kolonisasi, saat itu masih bergabung dengan Lampung Tengah sebagai kota administratif hingga menjadi daerah otonom, yaitu Kota Metro yang keterbacaan sejarahnya kita teliti, kita seminarkan sehingga menjadi rumusan fakta sejarah yang valid dan reliabel seperti yang kita dengarkan tadi. Kemajuan Kota Metro tidak terlepas dari tekad dan perjuangan yang sungguh-sungguh dari seluruh komponen yang ada, baik dari jajaran pemerintah maupun seluruh warga masyarakat. Banyak kemajuan pembangunan yang dapat kita lihat dan kita rasakan pada Kota Metro saat ini, baik pembangunan fisik, pelayanan publik, maupun tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang luar biasa. Ini adalah bukti adanya keunggulan sumber daya manusia Kota Metro yang berada di atas kota atau kabupatennya, terutama generasi Z dan generasi Alpha yang saat ini masih terminal. Haruslah mereka yang telah memiliki kematangan dan kecerdasan yang kurang edukatif. Bapak Ibu hadirin yang kurangan, dan tentu masih ada juga keluhan dari sebagian warga terhadap pelayanan pemerintah. Ada yang disampaikan langsung dalam forum resmi, ada yang disampaikan. Kami senang sekali karena semua keluhan itu telah diterima dengan lapang dada dan akan sebagai ungkapan rasa dari anggota sendiri. Semuanya merupakan bahan evaluasi yang tentunya ini sebagai pembenahan dan penyempurnaan di masa-masa. Demikianlah berbagai hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang bersahabat ini. Kita bersama dalam membangun Kota Metro, Bumi Saiwawe senantiasa mendapat bimbingan
dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang ada. Penetapan hari jadi Kota Metro berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2002. Setelah menjadi daerah mandiri, Kota Metro berkembang sebagai kota yang dikenal aman, nyaman, dan asri. Gubernur Lampung melalui sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Pemprov Lampung, Senen Mustaqim, berharap peringatan Hari Jadi Kota Metro menjadi titik mewujudkan kota yang semakin maju dan sejahtera. Terhormat ini, namun beliau masih ada tugas di luar kota. Mudah-mudahan besok. Tapi kita tetap bersaudara dengan berjabat tangan, bahkan juga indah. Kita semua berharap dan berdoa bahwa siapa merupakan pilihan terbaik dari masyarakat. Namun, tapra, tabungan perumahan rakyat, dan uang kuliah tunggal karena kepentingan masyarakat haruslah tetap diutamakan. Selain itu, tetaplah Wakil dan yang kami hormati Bapak Ketua dan anggota DPRD Kota Metro, nanti seluruh kepala UPD di lingkungan pemerintah Kota Metro yang kami hormati sepeda. Sungguh bahagia bisa berjumpa. Puji syukur kita persen 12 Juni 2024 ini. Bapak Ibu hadirin yang saudara-saudara sekalian yang kami hormati, selama 80 tahun ini telah menjadi saksi akan berjalannya yang cukup panjang dalam sejarah pembangunan Kota Metro. Dalam mengarungi perjalanan yang penuh liku ini, sudah barang tentu pemerintah, pemangku amanah dan segenap masyarakat Kota Metro telah banyak merasakan pahit getir dan manisnya perjuangan membangun Kota Metro. Hal yang patut kita syukuri bersama adalah bahwa perkembangan pembangunan di Kota Metro dari waktu ke waktu terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Berbagai capaian penting yang telah diraih selama kurun waktu terbentuknya Kota Metro sampai dengan saat ini kiranya cukup untuk menggambarkan seberapa besar potensi dan kondisi daerah ini. Sejarah Kota Metro yang kaya dan beragam menjadi landasan kuat bagi kita semua untuk terus menjaga dan melestarikan warisan budaya, sosial, dan ekonomi yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Kota Metro. Mari kita jadikan peringatan Hari Jadi Kota Metro ke-87 ini sebagai momentum untuk merefleksikan pencapaian, menghargai kerja keras bersama, dan menatap masa depan optimis dan semangat kebersamaan yang tinggi. Saya berkomitmen untuk terus mendukung dan memperjuangkan pembangunan Kota Metro agar terus maju dan berkembang sesuai dengan potensi dan harapan semua pihak. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, selama 5 tahun terakhir Provinsi Lampung telah meraih berbagai keberhasilan yang patut kita syukuri. Dari pembangunan infrastruktur yang memadai, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pertanian hingga pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Segala capaian tersebut tidak mungkin terwujud tanpa dukungan, kerja keras, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Namun di tengah keberhasilan tersebut, saya juga menyadari bahwa tidak luput dari berbagai kesalahan dan kekurangan yang mungkin terjadi selama masa jabatan saya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh masyarakat Lampung, khususnya Kota Metro, jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Selama pimpinan saya, setiap langkah yang diambil selalu saya lakukan dengan niat tulus untuk kebaikan bersama. Mari kita tetap mempertahankan semangat kebersamaan, persatuan dan gotong royong yang telah menjadi ciri khas dan kekuatan Lampung selama ini. Pemirsa, perjalanan Kota Metro menginjak usia 87 tahun makin menunjukkan eksistensi sebagai kota yang berdaya saing.
Seiring berjalannya waktu, kota Metro mampu bermetamorfosa hingga menjadi kota seperti saat ini. Menengok 87 tahun silam, pembentukan kota Metro melalui proses perjuangan panjang. Kota Metro dibentuk berkat kerja keras semua pihak yang mengidamkan kota mandiri. Kota Metro terus bergerak maju. Sejumlah capaian pembangunan terrealisasi menyentuh langsung semua lapisan masyarakat. Keberhasilan tersebut tak lepas dari jasa para pemimpin terdahulu, baik dari pihak eksekutif dan legislatif. Memasuki usia ke-87 tahun, Metro harus mampu menjelma kota dengan daya saing tinggi. Kini, kota Metro telah menunjukkan eksistensi berkat dukungan masyarakat yang hidup harmoni, aman, dan sejahtera. Beragam prestasi ditorehkan di tingkat provinsi dan kancah nasional. Hal ini menunjukkan keberhasilan kota Metro melalui pencanangan kota pendidikan, sehat, dan berbudaya. Berkat kerja keras semua pihak, kota Metro berhasil meraih indeks pembangunan manusia sesuai target pemerintah pusat. Program-program dijalankan melalui kebijakan dan terobosan inovasi menjadikan IPM Kota Metro melampaui target rata-rata IPM nasional. IPM dinilai dari angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan sisi ekonomi masyarakat. Ya pemirsa, momentum Hari Jadi Kota Metro diharapkan menjadi evaluasi untuk meningkatkan prestasi hingga Kota Metro mampu bersaing dengan kabupaten kota lain. Akan datang. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini kami menyampaikan harapan kiranya Kompositor dan kompositor, beliau tetap semangat. Hal ini tentu mempresentasikan artinya setiap penduduk kota Metro yang berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Demikian pula rata-rata lama sekolah yang juga meningkat dari 10,98 di tahun 2022 menjadi 11,00 tahun di tahun 2023. Artinya setiap penduduk kota Metro yang berusia 25 tahun ke atas sudah menempuh pendidikan sampai dengan jenjang SLTA. Angka ini merupakan tertinggi di kabupaten kota di Provinsi Lampung. Dari dimensi ekonomi, pengeluaran per kapita kota Metro juga mengalami peningkatan dari 12.233.000 pada tahun 2022 menjadi 12.618.000 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan per kapita juga mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Kota Metro dalam rentang waktu 2021-2023 juga menunjukkan tren yang menggembirakan dan berangsur membaik pasca pandemi COVID-19. Walaupun sempat terkontraksi pada tahun 2020 minus 1,79, pada tahun 2023 menyentuh angka 4,86%. Angka ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang sebesar 4,55%. Selain itu, inflasi year on year Kota Metro juga dapat ditekan dari 5,37% pada tahun 2022 menjadi 3,05% di tahun 2023. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menurunnya inflasi, maka dapat diperkirakan bahwa perekonomian di Kota Metro mengalami perbaikan dalam beberapa aspek seperti peningkatan lapangan kerja, meningkatnya daya beli masyarakat, dan peningkatan pendapatan per kapita. 34% di tahun 2022
menjadi 3,60% di tahun. Baik bila dibandingkan dengan TPT Provinsi Lampung yang sebesar 4,23% dan TPT. Bapak Ibu hadiri ini yang saya hormati, upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Metro, penduduk miskin di Kota Metro, di mana pada tahun persentase penduduk miskin Kota Metro ini lebih rendah dari persentase rata-rata penduduk miskin persen. Capaian ini menempatkan Kota Metro pada level pembangunan tinggi 12 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Derajat kesehatan masyarakat juga terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan indikator angka kematian ibu yang pada tahun 2022 dan tahun 2023 0% angka kematian dari kurang lebih 2.500 kelahiran hidup. Terdapat 13 kasus per 2.530 data SSGI. Prevalensi stunting di Kota Metro menurun dari 10,4 di tahun 2022 menjadi 7, maupun di tingkat nasional. Upaya penurunan dari pemerintah Provinsi Lampung dengan ditetapkannya dalam penilaian kinerja ASI konvergensi penurunan stunting pada tahun 2024 dan kategori utama kinerja kabupaten kota dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tingkat provinsi pada tahun 2024. Penilaian evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2024. Alhamdulillah juga bersama-sama program doa masyarakat kita sudah mendapat wajar tanpa pengecualian WTP 14 kali berturut-turut. Potensi Kota Metro secara bersama-sama. Kami sangat mengapresiasi silaturahmi kita. Edi Suranto, Siker TV melaporkan.